Kami dari kelompok 6 Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya Abdul Khalik dengan NIM 250510238 Dan saya Muhammad Alfrezi dengan NIM 2505-10240. Saya Ulfita Ladayani 2505-10237. Saya Nadia Indah dengan NIM 2505-10233. Saya Hairani dengan NIM 250510-343. Dan saya Kesha Alia Muhbita Hasibuan dengan NIM 2505-10234. Penegakan hukum sering terlihat rumit, padahal dasarnya sederhana. Ia berdiri di atas 3 pilar filosofis. Bayangkan lapangan ini adalah negara kita. Tugas kita adalah memastikan aturannya ditegakkan. Tapi, apa tujuan utama penegakan aturan? Kalau dari aku pelajari, tujuan itu ada 3. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga kemanfaatan. Tepat, keadilan adalah tujuan tertinggi. Kepastian hukum adalah alatnya. Dan kemanfaatan adalah hasil bagi masyarakat. Masalahnya, untuk mencapai 3 tujuan itu, dibutuhkan mekanisme yang jelas. Siapa yang bekerja di lapangan ini? Untuk menjalankan 3 pilar tujuan tersebut, dibutuhkan 4 fungsi utama yang saling berestafet. Estafet dimulai dari aku. Fungsi investigatif. Aku adalah orang pertama yang masuk ke lapangan, mengumpulkan bukti, serta aku yang menentukan apakah kasus ini bisa lari ke garis finish. Lalu beralih ke aku, fungsi penuntutan dan fungsi yudikatif. Aku sebagai jaksa memutuskan tuntutan, dan aku sebagai hakim memutuskan. Inti yang menetapkan kepastian hukum. Tapi tunggu, di antara penuntutan dan yudikatif, aku harus masuk. Aku adalah pembelaan. Kenapa fungsi pembelaan sangat krusial? Karena aku menjamin adanya keseimbangan prosedural. Aku memastikan bahwa dalam mengejar keadilan, negara tidak melanggar hak asasi warga. Tanpa aku, yudikatif bisa menjadi tiran. Fungsi utama yaitu investigatif untuk mencari, penuntutan untuk menuntut, yudikatif untuk memutus, dan pembelaan untuk mengimbangkan. Semua skema itu indah, tapi di dunia nyata sering gagal. Kenapa? Karena ada masalah di struktur dan kulturnya. Struktur itu aparatnya, kita harus membahas tentang integritas etikanya. Contohnya, jika fungsi yudikatif seperti hakim melanggar kode etik demi suap, maka putusan itu kehilangan keadilan dan kemanfaatannya. Dan kalau kultur hukum atau kesadaran masyarakat kita melemah, kita cenderung menyuap agar proses investigasi dapat dipercepat atau bahkan dihentikan. Integritas adalah kuncinya. Penegakan hukum yang ideal hanya terjadi ketika setiap fungsi menjunjung tinggi kode etik, bukan hanya undang-undang. Teman-teman, penegak hukum yang baik itu adalah satu, proses yang taat pada hukum, yang kedua, pelakunya yang berintegritas atau beretika, dan yang ketiga, tujuan yang jelas, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kita adalah generasi yang harus membawa etika itu ke lapangan. Tugas kita bukan hanya hafal pasal, tapi mengawal integritas di setiap fungsi. Penegakan hukum adalah kesadaran kolektif. Ia akan menjadi sekuat integritas warga negara yang mengawalnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.